Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 akan membahas pemberian obat secara pulmonari. Pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai anatomi dari sistem pernafasan. Anatomi sistem pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Untuk sistem pernafasan atas akan dijelaskan oleh Verina Indriani NPM 26 dan Tisa Rizky Amanda NPM 49. Sistem pernafasan atas meliputi nasal cavity, faring, dan laring. Yang pertama akan dibahas adalah rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak, kelenjar sebasea, dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Udara yang dihirup melalui hidung akan mengalami 3 hal, yaitu dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Fungsi utama dari selaput lendir respirasi yaitu pada bagian pseudostravid ciliated columnar epithelium berfungsi untuk menggerakkan partikel-partikel halus ke arah faring, sedangkan partikel yang besar akan disaring oleh bulu hidung. Untuk sel goblet dan kelenjar serous yang berfungsi melembabkan udara yang masuk, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menghangatkan udara. Ketiga hal tersebut dibantu oleh konka. Bagian kedua adalah faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Dapat dilihat pada slide. Di sini ada nasofaring dan pada bagian yang berwarna hijau merupakan orofaring. Jika kita makan sambil berbicara, dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernafasan. Hal ini dikarenakan saluran pernafasan pada saat tersebut sedang terbuka. Fungsi utama dari faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk, dan faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk percakapan. Selanjutnya yaitu laring. Laring merupakan saluran udara. Pangkal tenggorokan itu ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu menelan makanan menutupi laring. Laring dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Berikut video mengenai saluran pernapasan bagian atas. Hidung merupakan pintu gerbang sistem. Hidung memiliki satu fungsi penting lain, yaitu hidung membuat udara aman bagi paru-paru. Hidung juga dapat menyejukkan udara. Dan bagian dalam dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung menyebabkan udara berputar-putar di dalam, maka udara menjadi lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah 20 miliar benda asing seperti bakteri, debu, dan serbuk dicegat bulu-bulu ini. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini dicegat lapis kedua pertahanan yang disebut lendir. Selanjutnya lendir dan rambut getar. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat yang membawa lendir dan benda asing yang ada. Sekian presentasi mengenai saluran pernapasan bagian atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.